Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Rahmi. Saya merupakan dosen dari Prodi Teknik Sipil Universitas Teguh Umar. Saya sudah bergabung dengan Universitas Teguh Umar sejak tahun 2019. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Struktur Baja 2. Struktur Baja 2 ini merupakan mata kuliah wajib dari Prodi Teknik Sipil pada semester 4 dengan jumlah SKS adalah 2 SKS. Kemudian teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, introduction, dan assessment, dan selanjutnya monitoring. Selanjutnya, mata kuliah Struktur Baja 2 ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mengenai konsep, cara menghitung dan memahami, dan selanjutnya mengaplikasikan. Kemudian mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai konsep, pemahaman, dan mampu menghitung dan menganalisa dari struktur analisa baja ini pada baik bangunan jembatan dan maupun bangunan gedung. Kemudian mereka mampu menerapkan di lingkungan masyarakat pada konstruksi selanjutnya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. Mata kuliah ini diberikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai torsi, kemudian ada tekuk torsi lateral, balok pelat berdinding penuh, balok kolom, kemudian ada struktur komposit, dan selanjutnya ada sambungan-sambungan yang digunakan pada bangunan gedung maupun bangunan pada jembatan baja ya. Buku yang digunakan pada Struktur Baja 2 ini ada buku Agus Setiawan, Perencanaan Struktur Baja Metode LRFD, buku Struktur Baja yang karangan oleh Wirianto Diabroto, kemudian ada SNI Baja 1729 2020. Kemudian ada RSNI Baja untuk jembatan baja itu yang T03 2005, Structural Steel Design yang oleh Abi Abgai. Kemudian untuk setiap pertemuan, konsep pendekatan yang saya gunakan pada mahasiswa adalah konsep konseptual, di mana itu mahasiswa saya langsung menghitung analisa baja itu, kemudian mereka dapat mengaplikasikan menganalisisnya saat mereka nanti menghitung bangunan baja dan bangunan untuk jembatan baja ya. Untuk setiap metode yang saya gunakan pada kuliah Struktur Baja ini adalah metode tanya jawab, dan model-model yang dipakai adalah hybrid learning, yaitu saya menggunakan interaksi langsung dengan mahasiswa dan kemudian saya juga menggunakan sosial media. Sosial media yang saya gunakan di sini ada Zoom, kemudian ada grup WhatsApp, di mana di situ jika mahasiswa mengalami kendala mereka dapat berkonsultasi dengan saya langsung di grup WhatsApp tersebut ya. Kemudian untuk penilaian pada mata kuliah Struktur Baja 2 ini saya menggunakan 4 penilaian. Ada tugas saya bagikan menjadi 25%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 40% ya. Kemudian pada pertemuan pertama itu saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning, di mana saya akan memberikan kontrak pembelajaran pada mahasiswa pada pertemuan pertama, apa yang harus mereka laksanakan pada 16 pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan memberikan RPS ya, jadi apa-apa saja yang akan mereka pelajari nanti di pertemuan 1 sampai ke 16. Di pertemuan pertama kita akan pelajari mengenai pengertian dari struktur baja itu ya. Jadi apa aja material baja itu, kemudian apa-apa saja yang kita gunakan, pengertian dari baja, dan kita akan menghitung mengenai torsi. Pertemuan kedua sampai ketiga itu akan kita menghitung torsi ya, menghitung torsi dari analisa gedung bangunan baja ya. Pertemuan keempat sampai keenam kita akan pelajari mengenai balok plat berdinding penuh ya. Jadi balok plat berdinding penuh itu biasa digunakan pada jembatan baja. Selanjutnya pertemuan ke-7 sampai ke-10 kita akan mengenai struktur komposit. Struktur komposit itu di situ ada balok komposit, ada kolom komposit, dan di situ ada disebut dengan dek baja gelombang dan penghubung geser. Penghubung geser itu adalah pengait antara balok komposit dan plat betonnya nanti. Pertemuan terakhir itu dari 11 sampai ke 16 kita akan pelajari mengenai sambungan pada bangunan gedung ya. Jadi bangunan gedung dan sambungan pada bangunan jembatan ya, jembatan baja. Jadi metode yang saya gunakan pada struktur baja ini ada metode problem based learning, kemudian ada kooperatif jigsaw, dan ada pembelajaran langsung ya. Jadi mereka nanti ada beberapa pertemuan saya akan berikan tugas kelompok, kemudian ada beberapa pertemuan tugas kelompok yang berupa kooperatif jigsaw. Penilaiannya saya menggunakan penilaian dari tugas-tugas mahasiswa yang saya berikan. Ada tugas 25%, kemudian ada kuis 15%, kemudian UTS ada 25%, dan UAS sebesar 40%. Selanjutnya setelah penilaian ada disebut dengan monitoring. Monitoring itu adalah saat mahasiswa yang tidak mampu
mampu menghitung analisa baja ini, saya melakukan pendekatan itu bisa kita buat melalui grup WhatsApp atau bisa menjumpai saya langsung ya. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang analisa baja ini, kita bisa buat peer group, jadi nanti mereka akan mampu menghitung dan menganalisa baja ini pada bangunan gedung maupun pada jembatan baja. Baiklah, untuk selanjutnya silakan kita lihat video pengajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Struktur Baja 2. Silakan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi minggu kemarin kita sudah pelajari mengenai balok kolom ya kan. Kita kemarin udah buat tugas mengenai balok kolom. Kemudian hari ini kita akan lanjut mengenai struktur komposit. Jadi struktur komposit itu kita pelajari ada beberapa, nanti ada balok kolom komposit, kemudian ada penghubung geser, kemudian ada dek baja gelombang ya. Jadi tujuan dari pembelajaran struktur komposit ini adalah untuk mahasiswa itu mampu untuk menghitung, kemudian menerapkan aplikasikan analisa struktur komposit ini pada nanti pada bangunan dan pada jembatan. Sebelum kita mulai, ada yang tahu sini arti dari struktur komposit? Tahu apa komposit itu? Ya, komposit itu intinya dari gabungan dari dua bahan yang berbeda. Ya. Ada lagi? Ya. Itu struktur komposit itu dari yang tadi, dari bahan yang berbeda, dan dia itu membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Ya. Jadi struktur komposit itu adalah satu struktur, kemudian dia memiliki dua bahan yang lebih. Jadi di situ ada nanti baja dan kayu, kemudian ada beton dan kayu, kemudian ada beton dan baja. Jadi karena dia memiliki lebih dari dua material, maka dia disebut dengan struktur komposit, begitu ya. Struktur komposit itu sebuah konstruksi bahan-bahannya merupakan perpaduan kalau bahasa di sini ya. Jadi dia memiliki lebih dari dua material. Kemudian macam-macam struktur komposit, kita di sini bisa lihat ada baja dengan kayu. Jadi di gambar ini rangka bajanya dari balok kolomnya, kemudian kayunya itu dibuat pada rangka atapnya ya. Kemudian ada lagi baja dengan beton. Baja dengan beton kita bisa lihat di sini betonnya terbuat, kolomnya itu dari beton ya. Kemudian untuk rangka baloknya itu terbuat dari baja ya. Kemudian ada lagi itu kayu dengan beton. Kayu sebenarnya merupakan material yang sudah jarang digunakan ya, karena dia mahal. Kemudian untuk konstruksi dia perlu banyak perawatan kayu ya, karena kayu bisa dimakan rayap, kemudian dia bisa mudah terkena api ya kan. Jadi sudah jarang sebenarnya. Tapi ada beberapa konstruksi itu seperti konstruksi khusus dia memerlukan pakai kayu. Jadi kayu dengan beton. Jadi kita di sini bisa lihat itu kolomnya dari kayu, kemudian betonnya itu pada plat lantainya ya. Kemudian struktur komposit kita bisa lihat di sini itu ada gelagar baja. Itu biasanya ini struktur komposit juga ada pada jembatan baja ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada plat lantai beton, kemudian di situ di bawahnya itu ada gelagar memanjang ya. Kemudian struktur komposit ini sudah ditemukan sudah lama ya, sejak 1930, kemudian untuk gedung pada tahun 1960. Jadi kita belum lahir, belum apa-apa, udah ada zaman-zaman Belanda tuh sudah ada bangunan gedung ataupun jembatan itu dari struktur komposit ya. Ini kita bisa lihat beberapa gambarnya. Jadi di sini ada video jembatan komposit. Nanti kalian akan saya bagikan bahannya, nanti bisa ditonton masing-masing ya. Jadi di sini kita bisa lihat jembatan baja komposit. Jadi pilar-pilarnya itu terbuat dari beton, ya kan. Kemudian untuk baloknya itu semua terbuat dari komposit baja ya, plat girder. Ada yang terbuat dari plat baja yang girder I, ada yang girder H. Kemudian perilaku balok komposit itu kita bisa di sini ada no interaction. No interaction itu berarti tidak ada interaksi antara baja sama betonnya. Kemudian yang kedua itu ada partial interaction. Itu partial berarti interaksinya itu nggak sepenuhnya, hanya setengahnya gitu. Jadi penghubung gesernya itu tidak berikan pada seluruh part bagian jembatannya. Kemudian ada complete interaction ya. Complete interaction berarti di situ ada penghubung geser antara plat baja dan plat beton ya. Kemudian ada beberapa manfaat keuntungan kita pakai struktur komposit ini ya. Jadi yang pertama itu dengan kita menggunakan komposit, jadi
profil baja yang kita pakai itu bisa lebih kecil. Jadi dengan kita pakai komposit, profil bajanya itu bisa kita kurangi sehingga bisa meningkatkan kekuatan dan kekakuan yang dimiliki oleh struktur kita ya. Kemudian panjang bentangnya juga bisa lebih panjang kalau misalnya kita pakai komposit ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai jembatan baja yang direncanakan itu dengan beton saja, itu misalnya hanya untuk 10 meter, tapi kalau dengan komposit kita bisa rencanakan dia sampai 30 sampai 40 meter misalnya gitu. Kemudian kapasitas daya pikul bebannya itu juga bertambah dengan adanya beton struktur komposit ini ya. Kemudian sebelum kita merencanakan struktur komposit itu kita perlu ketahui mengenai lebar efektif ya. Jadi lebar efektif itu adalah panjang dari antara profil baja yang ujung sampai ke momen yang tengahnya ya. Jadi kita lihat gambar yang ini profil baja yang dari sini sampai ke sini, ini disebut dengan B efektif nanti ya, BE. Jadi lebar efektif. Kemudian pada saat kita merencanakan itu ada disebut dengan balok interior dan ada namanya balok eksterior ya. Jadi kalau yang di ujung ini disebut dengan balok eksterior. Kalau dia di dalam interior ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada nilai BE-nya. BE-nya dari profil sampai titik tengah baloknya ya. Jadi itu yang untuk eksterior. Kalau yang di tengah berarti interior ya. Jadi kita lihat contoh soal. Jadi gelagar efektif itu dibagikan dua ya kan, ada eksterior ada interior. Jadi BE kalau untuk interior itu kurang dari L/4. Kemudian kalau dia untuk eksterior berarti BE-nya itu kurang dari R/8 ditambah jarak dari pusat gelagar ya. Ada beberapa syaratnya nanti saya akan bagikan SNI baja yang 1729, yang terbaru itu ada 2020 ya nanti ya. Kemudian kita akan hitung nanti tegangan lentur ya. Tegangan lentur untuk bagian atas baja dan bagian bawahnya ya. Itu kita gunakan persamaan M kali Y dibagi dengan I ya. M itu adalah momennya, Y itu adalah jarak lengan momennya, I itu adalah momen inersia ya. Jadi ada beberapa ya, ada tegangan yang terjadi pada profil baja, ada tegangan yang terjadi pada betonnya nanti ya, kita akan lihat. Nah baiklah, kita di sini lihat satu contoh soal. Hitunglah momen inersia dan modulus penampang untuk penampang komposit jika diketahui tebal platnya itu ada 12 cm. Kemudian profil bajanya IWF 300 kali 300 kali 10 kali 15. F-fill-nya adalah 240 MPa. Efisiensi mutu betonnya ada 25 MPa ya. Jadi gambarnya itu adalah untuk jembatan dengan lebar 6 meter ya. Jadi lebar 6 meter berarti jembatan penghubung antar desa ya. Jadi kita di sini dipakai komposit yang baja dan betonnya mutunya 25 MPa. Jadi langkah yang pertama itu adalah menghitung lebar efektif ya. Jadi lebar efektif BE sama dengan L/4. Kenapa L/4? Karena dia betonnya eksterior. Jadi kita pakai L/4. Jadi L-nya adalah 600, jadi panjang beton kita, panjang jembatannya 600 bagi 4, 150. Kemudian untuk BE sama dengan B0 sama dengan 300. Jadi BE-nya itu 150 cm karena dia kita ambil yang paling terkecil ya, BE yang terkecil. Jadi B0-nya kan 300 tadi ya di sini ya. 300 kali 300 kan bentangnya. Kemudian menentukan nilai N. Nilai N itu nilai modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas dari beton ya. Jadi dapatnya N sama dengan 8. Kemudian plat betonnya ditransformasikan ke penambang baja sehingga BF dibagi N sama dengan 18,75. Selanjutnya baru kita menentukan letak garis netral ya. Letak garis netral itu kita hitung Y bar ya. Y bar itu kita kalikan. Jadi luasan dari plat beton, jadi luasan dari beton kita hitung, kita kalikan misalnya dia persegi, berarti dia 18,75 kali 12 ya kan. A-nya berarti dapatnya 225. Kemudian kita tabelkan biar lebih mudah nanti kita menghitungnya. Kemudian untuk profil WF, berarti profil WF luasan keseluruhan dari UF ini ya. Dia ada 2 kali plat sayap ditambah dengan plat badannya 1 ya. Jadi 2 kali itu kemudian kita masukkan ke luas transformasinya, kemudian baru kita hitung lengan momennya. Jadi lengan momen itu adalah jarak dari titik atas ini ke titik netral ini ya. Jadi kalau misalnya ini 12 ditambah dengan 12 bagi 2 berarti dia 6 ya yang ini ya. Ini 12 bagi 2 6. Kemudian 27 berarti 30. Kita kurangi dengan 3 ya cm berarti dapat 27. Kemudian baru kita kalikan A dikali Y, kemudian kita jumlahkan baru kita bagikan dengan luasan A ya. Selanjutnya udah dapat Y barnya, baru selanjutnya kita hitung nilai momen inersia. Setelah kita dapat momen inersia baru kita bisa hitung nilai tegangannya ya. Tegangan atas dan tegangan bawah. Modulus penampang yang ditanya tadi di soal ya. Jadi tadi di soal kita diminta hitung momen inersia dan modulus penampang dari struktur komposit itu ya.
untuk moment inersia kita tadi udah dapat dari tabel ini. Kemudian selanjutnya kita hitung modulus penampang ya. Jadi modulus penampang adalah I dibagi dengan jaraknya, dengan Y-nya ya. I dibagi dengan Y-nya. Jadi tinggal kita bagikan, ada SA, SB, dan SSB ya. Itu modulus penampang yang beton, kemudian ada modulus penampang yang baja ya. Baiklah, saya bagikan kelompok untuk kita bahas mengenai soal analisa struktur komposit ya. Jadi soalnya ada dua, saya bagikan dua kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, kelompok 2 ya. Ya baik, silakan kelompoknya dibentuk grup. Saya berikan waktu 15 menit masing-masing dari kelompok untuk mengerjakan. Saya tunggu 15 menit, kemudian kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Baiklah, sudah 10 menit waktunya. Ada yang ditanyakan? Jadi apa yang kita lihat tadi tinggal kita hitung modulus penampang dan moment inersia. Modulus penampangnya dihitung bagian atasnya dan bagian bawahnya, yang plat baja dan plat beton. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Ya, oke, silakan kelompok 1 di sini ya. Terima kasih Ibu telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tugas yang telah dibuat. Kepada Kak Dea, boleh Kak untuk memberi jawaban? Sebelumnya saya akan membacakan soal di mana sebuah balok komposit menggunakan profil 16x36 dengan baja mutu BJ41 dengan tebal plat lantai sama dengan sayanya, di mana EC sama dengan 4.700, akar ekstensi sama dengan 4.700, akar 27,5 sama dengan 2.002 kali 10 pangkat 5 per 25.000 sama dengan 8. Baiklah, terima kasih. Kita berikan aplaus pada kelompok 1. Baik, dari kelompok 2 ada yang ditanyakan pada kelompok 1? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apabila tegangan tarik tidak memenuhi, apakah perhitungan akan dihitung dari awal lagi? Ya, baik, silakan kelompok 1. Izinkan setelah menjawab, tentunya perlu dihitung ulang kembali untuk dapat memenuhi. Nah, atau bisa juga kita hitung ulang, tapi kita perbesar lagi dari LLC-nya kita perbesar dan plat betonnya kita perbesar juga, dan profil bajanya dan plat beton. Itu aja sih, sekian dari saya. Ya. Nah, bisa terima? Iya, saya memahaminya. Ya, baiklah, kita beri aplaus pada kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Jadi kalau misalnya belum cukup, kita memang harus memperbesar profil baja kita dan plat beton kita ya. Jadi sehingga saat beban yang bekerja itu dia mampu menerima beban yang diterimanya begitu ya oleh struktur kita. Baik, silakan pada kelompok 1 kembali kepada selanjutnya pada kelompok 2 kita persilakan. Baiklah, hari ini kita sudah dengarkan presentasi dari dua kelompok. Tadi sudah ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kita sudah tahu bagaimana cara mendesain balok profil dari struktur komposit. Tadi sudah kita mendesain struktur, ada yang dari beton dan dari baja ya kan. Jadi untuk minggu depan biar lebih paham lagi, biar kita tahu bagaimana kita menganalisa struktur komposit, saya berikan tugas untuk minggu depan masing-masing kalian. Saya minta hitung, ada tugas ya, yang nomor 2 ini sebuah jembatan komposit dengan perletakan sederhana, L-nya 12. Jadi L itu 12 meter, jadi nanti masing-masing ditambah nim akhir. Misalnya nim akhirnya 01 tambah 01. Jadi untuk panjang bentang jembatannya itu nanti ditambah nim akhir masing-masing ya. Kemudian hitunglah tegangan yang terjadi pada penampang komposit. Jadi nanti kalian diminta hitung tegangan yang terjadi. Yang tegangan yang sudah kita pelajari tadi. Bagaimana menghitung tegangan pada komposit yang sudah kita hitung tadi. Jadi baiklah, pertemuan kita hari ini, tadi kita sudah pelajari mengenai apa itu pengertian dari komposit. Kemudian kita sudah pelajari mengenai dari apa keuntungan dan kelebihan menggunakan struktur komposit. Kemudian kita sudah pelajari mengenai lebar efektif. Kemudian kita sudah pelajari tadi mengenai bagaimana cara menghitung langkah-langkah dalam perhitungan komponen komposit ya. Jadi ada yang bisa ulang apa itu struktur komposit tadi? Tulang yang terdiri dari dua material Ya. berbeda yang dari satu kesatuan. Ya baik, langkah-langkahnya yang sudah kita pelajari tadi apa-apa saja?
Pertama kita tadi menghitung apa? Lebar efektif, ya kan? Setelah menghitung lebar efektif, kita melanjutkan hitung nilai N. Ya, setelah nilai N kita hitung nilai Y bar, ya kan? Setelah dapat nilai Y bar baru kita selanjutnya hitung momen inersia, ya kan? Setelah kita hitung momen inersia baru kita hitung modulus penampang untuk tegangan atas maupun tegangan bawah, ya. Jadi kalau misalnya nanti seperti yang kalian kerjakan tadi oleh kelompok 1, misalnya nanti tegangan tariknya tidak mencukupi, berarti harus ganti ukuran profil bajanya atau diganti dengan part betonnya, ya. Part betonnya diganti, ya. Baiklah, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih ada struktur komposit lagi mengenai kolom komposit dan dek baja gelombang, ya. Baiklah, pertemuan kita hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.